Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Burung nuri berkicau di sela-sela pohon, anak pesiar di akhir pekan. Hanya kepada Tuhanlah kita bermohon, tempat semua doa dikabulkan. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita, Oase Rohani Katolik. Hari ini pekan pertama Prapaskah. Tuhan Rajaku dan Allahku, kabulkanlah doaku, indahkanlah keluh kesahku, dengarkanlah suara permohonanku. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Karolus Putranto Trihidayat, akrab disapa Romo Uut. Selamat datang Romo Uut, apa kabar? Selamat jumpa, salam jumpa Mbak Margi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kabar sehat walafiat jiwa raga. Semoga berkat Allah memenuhi hati kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Romo sudah mau bersama dengan kami untuk memberikan inspirasi buat kami. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Uut. Baik, marilah kita masuki saat teduh. Kita satukan hati dan budi kita, menyadari kehadiran Allah, sambil memohon berkat-Nya untuk firman yang akan kita terima pada saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, tiada putusnya Engkau memberikan yang baik kepada kami. Maka berikanlah kami hati yang mudah bersyukur dan memuji nama-Mu di setiap waktu. Istimewa pada kesempatan ini Kau kembali Kau undang untuk menjalani masa tobat. Semoga kami semakin memiliki hati yang mudah Kau bentuk, mudah Kau tuntun. Sebagaimana kami temukan dalam teladan orang-orang suci dalam kitab suci, peristimewa pada kesempatan ini. Kau berikan teladan Esther, orang kudus-Mu. Berkati kami dalam pemenungan firman pada kesempatan ini. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Esther bab 4 ayat 10a, 10c sampai 12, dilanjutkan ayat 17 sampai 19. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Esther pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel, katanya, "Ya Tuhan, Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku bahwa Engkau, ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa. Dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu, dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah Tuhan, dan sudilah menampakkan diri-Mu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini,
yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Tuhan, tangan kanan-Mu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Uut. Haleluya, Haleluya. 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 Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Haleluya, Ya, haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Uut. Romo, dari bacaan pertama hari ini, sebenarnya siapakah Ratu Esther dan teladan apa yang perlu kita contoh dari seseorang yang bernama Esther ini, Romo? Iya, terima kasih Marji. Ya, siapakah Esther ini? Wah, ini Esther salah satu perempuan suci dalam kitab suci, dalam kitab Yahudi Kristen ya. Kita mengenal banyak tokoh perempuan kudus dalam perjanjian lama. Ada Esther, ada Ruth ya, lalu ada Tamar, ada Rahab, ada begitu banyak perempuan kudus dalam kitab suci Yahudi, kitab suci Kristen kita dengan kata lain. Dalam hidup beriman kita tidak ada diskriminasi perempuan, laki-laki ya.
Kita ingat apa yang dikatakan Santo Paulus di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, semua tembok pemisah runtuh. Tidak ada lagi budak, tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi non-Yahudi, juga tidak ada lagi laki-laki perempuan. Kalau Allah mau memilih, dia tidak pandang perbedaan laki-laki atau perempuan. Ini. Maka Esther ini salah satu tokoh utama dalam kitab yang baru saja kita dengarkan. Dia tokoh utamanya loh. Jadi memang sih lebih jarang ya tokoh utama perempuan daripada tokoh utama laki-laki. Tapi paling nggak dalam kitab suci kita ada tokoh utama perempuan. Nah, Esther ini adalah orang Yahudi yang dibesarkan di tanah pembuangan, yaitu di Persia. Dan Persia pada waktu itu sebuah kekaisaran yang begitu besar, yang begitu kuat, yang mengalahkan kekaisaran lain, yaitu kekaisaran Babilonia. Bayangkan dahsyatnya kekaisaran Persia ini ya, bisa mengalahkan salah satu kekaisaran terbesar yang melahirkan banyak peninggalan, yaitu Babilonia. Kekaisaran Persia nanti hanya dikalahkan oleh Alexander Agung. Jadi itu nanti ya di abad keempat itu ya. Maka lihat seorang perempuan namanya Esther dari suku Benyamin, dia ikut paman yang namanya Mordekai itu ya. Dibesarkan oleh Mordekai, oleh pamannya, karena orang tuanya, bapaknya sudah meninggal. Jadi sudah anak yatim, perempuan dari salah satu suku bangsa yang kecil di Timur Tengah berhadapan dengan bangsa yang begitu besar Persia. Dan kisahnya adalah kenapa kok Esther berdoa seperti yang kita dengarkan di bacaan pertama? Karena Esther harus membela bangsanya. Jadi pada waktu itu ada seorang tokoh lain namanya Haman, itu yang memerintahkan supaya orang Yahudi menyembah Haman. Orang Yahudi pasti nggak mau dong menyembah manusia, karena orang Yahudi itu hanya menyembah Elohim Yahweh, Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dan yang menciptakan bangsa Israel. Maka bahaya yang dihadapi bangsa Israel adalah karena mereka menolak menyembah Haman, salah satu tokoh yang dipercaya Raja Persia waktu itu. Haman memutuskan menghukum mati semua orang Yahudi. Ini yang dihadapi oleh orang Yahudi, dan Mordekai mempercayakan Esther untuk ngomong kepada raja, untuk membela orang Yahudi. Maka bisa kita bayangkan, seorang kaisar Persia akan dibujuk oleh seorang perempuan dari salah satu suku, bangsa yang tertindas. Mau nggak raja mendengarkan? Kalau pakai logika manusia, raja pasti lebih mendengarkan pejabatnya, ya kan, si Haman, daripada mendengarkan orang buangan, orang asing, perempuan lagi pada masa itu kan nggak dianggap. Tetapi Esther tidak putus asa. Maaf, orang Yahudi tidak mengandalkan kekuatan manusia. Kami mengandalkan kekuatan Allah. Maka menarik di situ ya. Maka kemudian Esther dan seluruh orang Yahudi sebelum maju menghadap raja, mereka berpuasa dan berdoa untuk keselamatan orang Yahudi. Yang menarik adalah mereka berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Wah, ada angka 3 di sini. Dan itu mengingatkan kita akan satu tokoh lain dari suku yang sama, yang juga puasa dan berdoa sebelum matanya nanti bisa lihat kembali. Tokoh itu adalah Saulus. Sebelum Saulus menjadi rasul, dia itu kan juga buta ya. Dan butanya juga 3 hari. Dan selama 3 hari, Saulus ini berpuasa dan berdoa. Nanti dia akan dibaptis oleh Ananias, dan ketika dibaptis, matanya terbuka. Maka kisah Esther ini di satu sisi menggarisbawahi kekuatan iman bangsa Israel. Diwakili oleh tokohnya, tokoh perempuannya, yaitu Esther. Tapi di sisi lain, kisah Esther ini juga mengingatkan akan pembaptisan kita. Kalau kita hubungkan dengan kisah Saulus, yang puasa dan berdoa dalam keadaan buta selama 3 hari. Ini kurang lebih
inspirasi yang bisa kita tarik dari kisah Esther yang berdoa dan berpuasa selama 3 hari untuk keselamatan bangsanya. Demikian juga kita selama masa puasa ini diingatkan bahwa baptisan yang kita terima itu juga memberikan keselamatan jiwa dan raga. Maka selama masa Prapaskah ini, sambil kita mendoakan para katakumen, para calon baptis, kita juga kembali mengevaluasi diri kita sambil mensyukuri rahmat iman melalui baptisan yang kita terima, yang memberikan kita keselamatan. Nah, itu inspirasi yang bisa kita tarik, Margi, dari bacaan pertama. Wah, sungguh luar biasa ya Romo bahwa bacaan hari ini mengajak kita dalam masa Prapaskah ini untuk benar-benar bisa meneladani seperti Esther yang sungguh percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan Allah Tritunggal, di mana jangan pernah menggantungkan diri pada manusia karena Iya, kalau kita menggantungkan diri pada manusia, kalau saya bahasanya ini Romo, kalau kita menggantungkan diri pada manusia, kita bisa kecewa. Tetapi kalau betul. bergantung diri pada Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Dan kita di masa Prapaskah ini diharapkan bisa membuka hati kita, mengevaluasi apa yang sudah kita perbuat di masa-masa yang lalu, sehingga kita bisa mempersiapkan Paskah dengan baik di dalam kehidupan kita. Begitukah Romo? Iya, betul. Nah, ini dia, saya jadi teringat apa yang dikatakan Bapak Paus Fransiskus ya. Uh, Kerap kali kita itu berlatih untuk pelan-pelan berani mengandalkan Tuhan justru ketika kita ada dalam situasi yang tidak mudah. Justru sejarah hidup yang sulit, perjuangan, penderitaan, itu momen bagi kita untuk pelan-pelan tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kekuatan manusia lain, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu pelajaran yang bisa kita tarik dari kesulitan yang kita hadapi selama hidup di dunia ini. Contoh sederhana misalnya dalam pelayanan. Dalam pelayanan kita itu begitu bersemangat karena apa? Karena kita mendapatkan feedback yang positif. Misalnya melayani orang yang sakit misalnya, atau umat dengan kebutuhan khusus ya. Kita melayani dan kita mendapatkan feedback yang positif, kita happy, kita senang. Tapi bagaimana ketika feedbacknya negatif? Bagaimana ketika kita mendapatkan balasan yang tidak kita harapkan? Misalnya dalam pelayanan, kita daripada mendapatkan ucapan terima kasih, malah kita digosipin. Atau ada yang cemburu dalam pelayanan kita. Nah itulah kemudian pelan-pelan motivasi pelayanan kita diuji di situ. Saya punya seorang teman, dia seorang juru bahasa isyarat, yang sudah melayani teman-teman tuli lebih dari 20 tahun. Satu ketika saya berjumpa dengan dia dan saya mengatakan, hebat kamu menjadi orang juru bahasa isyarat puluhan tahun. Dan dia mengatakan satu hal yang untuk saya begitu berkesan. Romo, kalau menjadi juru bahasa isyarat itu sekedar hobi, ketika ada kesulitan saya akan mundur. Kalau menjadi juru bahasa isyarat itu hanya untuk cari panggung, ya saya nggak akan bertahan selama ini. Tapi bahwa saya bisa bertahan selama ini, maka saya hayati menjadi juru bahasa isyarat teman-teman tuli, entah dalam situasi sulit atau dalam situasi senang, dan saya setia di situ, maka saya menghayati ini sebagai sebuah panggilan. Wah, itu dia. Yang namanya panggilan itu tidak hanya bertahan ketika dalam situasi yang menyenangkan. Panggilan itu entah senang, entah tidak, jalan terus. Wah, itu. Maka Esther itu adalah salah satu contoh orang yang dipanggil Tuhan. Ya. Dia takut loh berhadapan dengan Raja Persia. Tetapi Mordekai mengatakan, ingat keselamatan saudara-saudarimu orang Yahudi. Dia takut, tetapi karena memikirkan keselamatan bangsanya, maka dia memberanikan diri dan mengandalkan Tuhan. Kalau hanya dari dirinya sendiri, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Demikian juga teman saya itu ya, ketika dalam pelayanan misalnya tidak dihargai atau tidak diapresiasi oleh umat pada umumnya. Pernah satu kali teman saya ini diusir ketika jadi juru bahasa isyarat, ditarik keluar gitu kan. Itu kan udah pelayanan gratis, masih nggak diapresiasi ya.
Kalau bukan panggilan, dia akan berhenti itu. Tapi ya itu, yang namanya panggilan berarti Tuhan yang memanggil, dan aku tidak akan bahagia kalau tidak mengikuti panggilan Tuhan. Kalau hanya mengikuti suka dan tidak suka, itu nggak ada kebahagiaan. Hanya ada rasa senang. Tapi yang namanya rasa senang itu kan hanya jangka pendek. Yang namanya bahagia itu lebih lama dan lebih orisinil ya, lebih dalam dampaknya. Itu yang bisa kita tarik dari pengalaman Esther. Esther juga di tengah ketakutan, tapi dia berani melakukan sesuatu untuk keselamatan bangsanya, dan itu dia anggap sebagai sebuah panggilan bagi keselamatan bangsanya. Maka Esther itu bahagia dan bahkan menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Ya. Ya, terima kasih Romo. Kalau boleh Margaret coba lihat dari bacaan pertama Esther, kemudian juga Bapak Paus yang tadi Romo sampaikan, dan juga cerita Romo tentang teman Romo itu tentunya kayaknya perlu ada suatu kerendahan hati di mana kalau kita merasa hebat, misalnya Esther lah kita anggap ya, kalau Esther merasa hebat, dia mungkin tidak bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada Esther. Demikian pula juga tadi Bapak Paus mengatakan bahwa di dalam kesedihan, di dalam kesusahan ataupun segala macam kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Dan juga tadi panggilan yang tadi Romo sampaikan, temannya Romo itu bahwa karena terpanggil maka dia bersuka cita walaupun sudah Betul. diusir, sudah tidak dihargai gitu. Nah, memang begitu ya Romo dalam pelayanan kita Iya. seringkali ya contohlah kita di Oase Rohani Katolik ini mungkin tidak semua orang melihat atau dan sebagainya, tetapi Romo Uut dengan sukacitanya walaupun sudah ada pelayanan yang lain tapi masih mau menyediakan waktu untuk memberikan inspirasi buat mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sungguh luar biasa ini hal-hal yang tadi dari dalam hati kita harus tahu panggilan kita apa dan kita serahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Tuhan mau memanggilnya apa? Maka dalam lagu-lagu kan Tuhan yang memanggil kita bukan kita ya yang Aku yang menyediakan memilih ya Romo kamu. ya. Betul. Ya, ya, Iya, iya. ya. Ya, dan tentunya inspirasi yang Romo berikan pada siang ini, tentunya eh, apa yang Romo berikan pada hari ini sungguh bermanfaat untuk kehidupan kita dan kita akan sudahi dulu pada sesi yang pertama ini, kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Uut dan Merji. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah Romo, kayaknya kita tadi sudah seru dengan pembicaraan pertama di permenungan pertama tadi. Untuk yang bacaan Injil menurut Matius hari ini, inspirasi atau pesan apa yang ingin Romo sampaikan untuk Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, Romo? Iya, terima kasih Merji dan para sahabat Oase Rohani Katolik. Kalau kita lihat konteks luasnya, ini masuk dalam bagian khotbah di bukit. Jadi Matius bab 5 sampai bab 7 itu khotbah di bukit. Dan dengan khotbah di bukit, banyak ahli mengatakan ini adalah Taurat yang baru. Ya. Taurat yang lama itu untuk bangsa Yahudi, dan Yesus seperti Musa yang baru, memberikan Taurat yang baru kepada Israel yang baru, yaitu gereja. Maka khotbah di bukit bisa kita lihat seperti itu. Ya. Seperti halnya Musa membimbing bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Yesus sebagai Musa yang baru membimbing gereja
bangsa yang baru, Israel yang baru, yaitu ciptaan yang baru, keluar dari perbudakan maut dan dosa. Wah, itu luar biasa. Seperti halnya Musa memberikan hukum kepada Israel supaya dijalankan di tanah suci, tanah yang dikuduskan. Demikian juga Tuhan Yesus sebagai Musa yang baru memberikan hukum Taurat yang baru dalam khotbah di bukit ini supaya dijalankan. Ini, maka khotbah di bukit itu adalah sebuah hukum, sebuah perintah, tapi sekaligus bukan perintah. Karena inti dari khotbah di bukit sebenarnya kan doa Bapa kami. Kalau kita lihat, khotbah di bukit mulai dari Matius bab 5 sampai bab 7. Doa Bapa kami ada di tengah-tengahnya, yaitu bab 6. Maka inti khotbah di bukit bukan sebuah perintah, tetapi sebuah relasi, yaitu relasi kita dengan Allah sebagai Bapa. Maka bisa dikatakan khotbah di bukit memang hukum, yaitu perintah, yaitu himbauan etis, tetapi ini bukan hukum tertulis atau hukum yang didatangkan dari luar, tapi hukum dari dalam. Karena muncul dari relasi kita dengan Allah sebagai Bapa. Ini hukum dari dalam. Maka khotbah di bukit menggenapi apa yang dikatakan Nabi Yeremia, yaitu hukum yang ditulis itu bukan di atas loh batu, tapi dalam hati. Dan diukir tidak dengan palu, dengan pahatan, tapi oleh Roh Kudus sendiri. Dan ingat, baptisan kita dengan curahan Roh Kudus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini hukum yang baru, hukum dari dalam, hukum karena relasi dengan Allah Bapa. Mudahnya begini, kalau saya tahu saya itu punya relasi yang baik dengan orang tua saya, maka saya akan menjaga nama baik orang tua saya, kan? Maka kemanapun saya pergi, saya selalu ingat, aduh, ini kalau saya melakukan ini, apa ya dampaknya untuk papa mamaku ya? Maka perbuatan saya tidak lagi saya tentukan karena kesukaan, keinginan, kepentingan saya, tapi saya selalu melibatkan orang tua saya dalam pengambilan keputusan. Ini kan hukum dari dalam. Karena cinta saya pada papa, mama, bapak, ibu, itu menentukan juga hidup saya. Demikian juga hukum yang baru yang Tuhan berikan dalam khotbah di bukit, ini hukum dari dalam. Dan salah satu hukumnya yaitu keyakinan saya, keyakinan kita orang beriman bahwa Allah pasti memberikan yang baik. Itu agak sulit sebenarnya, tidak mudah. Dunia kita kira-kira kalau dilihat sepintas penuh kebaikan atau penuh kemalangan? Sepintas penuh kemalangan. Karena itu yang muncul di berita, ya kan? Itu muncul yang ada di koran, ada di blog-blog, demo di sana-sini, protes di sana-sini, perang di sana-sini. Seolah-olah dunia kita itu dipenuhi oleh kemalangan, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Tapi Romo, berita-beritanya kok penuh dengan kemalangan, Romo. Kalau berita nggak ada kemalangan, nggak laku dijual. Sekarang ada satu berita, seorang pramuka mendorong nenek-nenek. Saat yang bersamaan ada pramuka membantu nenek-nenek menyeberangkan jalan. Mana yang dipilih wartawan? Pasti wartawan milih berita seorang pramuka mendorong nenek-nenek sampai jatuh. Karena itu yang laku dijual. Ini, maka kita perlu hati-hati untuk melihat antara apa yang diberitakan dengan fakta. Pada kenyataannya, sebenarnya dunia kita ini lebih penuh dengan kebaikan. Ini yang disebutkan oleh Bapak Paus dalam bulannya Spes Non Confoundit yang mencanangkan tahun jubileum 2025. Ada banyak tanda-tanda harapan yang juga membuka mata kita melihat dunia ini penuh dengan kebaikan. Contoh sederhana, kita sekarang kerap kali mendengarkan banyak pasangan itu memilih free child, nggak punya anak, tetapi bukan itu. Lebih banyak pasangan pengen punya anak, lebih banyak. Tapi berita free child itu ada karena ini kecenderungan yang ada di negara-negara maju, Eropa Barat ataupun Amerika Utara ya. Tapi di negara-negara Amerika Latin, Afrika, Asia, lebih banyak pasangan yang pengen punya anak. Itu. Dan contoh lainnya adalah kalau dunia ini penuh dengan kejahatan dan kemalangan, kita udah selesai nih. Kita nggak bisa lagi oase rohani Katolik. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin yang punya tombol menekan senjata nuklir, itu akan menekan tombol itu untuk saling perang, ya kan?
Tetapi sejahat-jahatnya pemimpin negara yang punya senjata nuklir, mereka berpikir 1.000 kali sebelum pencet ikan masih ada tempat di dunia ini. Ya, Bapak Paus juga mengajarkan kita melihat kebaikan-kebaikan kecil. Bapak Paus menggunakan istilah orang kudus di depan mata kita. Orang yang memberikan senyum setiap pagi ketika kita berjumpa dengan dia, ya kan? Driver Gojek yang membawa kita puluhan kilometer tapi dapat gopenya sangat kecil misalnya, yang sebenarnya tidak sebanding dengan jasanya dia mengantar kita, ya. Wah, itu kan hal-hal kecil yang melatih kita untuk belajar bersyukur dari hal-hal sederhana yang kita lihat. Kita terbiasa karena banyak berita yang bisa kita konsumsi, terbiasa melihat sesuatu secara global, secara besar, gitu ya. Lupa ada hal-hal kecil yang sebenarnya kalau kita cermatin itu menyimpan mukjizat tersendiri. Nah, ini kurang lebih yang saya lihat dari bacaan hari ini. Ketuklah, mintalah, carilah. Kalau dunia kita pandang penuh kemalangan, kita nggak akan mencari lagi, kita nggak akan mengetuk lagi, kita nggak akan meminta lagi. Karena apa? Sia-sia. Buat apa kita mengetuk? Buat apa kita mencari? Buat apa kita meminta? Dunia nggak berubah kok. Ini putus asa namanya, ya kan? Tetapi Bapak Paus, khususnya di tahun jubileum ini, mengajak kita belajar melihat tanda-tanda harapan sehingga kita terus mengetuk. Bapak Paus juga mengatakan kerap kali kita lelah meminta, padahal Tuhan tidak pernah lelah memberi. Yang capek itu kita, tapi Tuhan nggak pernah capek. Demikian juga dalam hal pengampunan. Kerap kali kita juga capek minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, dosa saya sama mulu. Saya capek Tuhan minta pengampunan. Tuhan nggak pernah capek mengampuni. Yuk, bangkit lagi yuk. Yuk, jadi lebih baik lagi hari ini yuk. Nah ini. Maka sebenarnya firman Tuhan dalam Injil hari ini mau mengatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jangan dipatahkan panggilan menjadi lebih baik itu karena suara-suara yang mengatakan sia-sia semuanya. Apa sih yang kamu perjuangkan kalau nggak mengubah keadaan? Siapa bilang nggak mengubah keadaan? Minimal mengubah hati kita. Minimal mengubah diri kita. Pasti ada perubahan. Dalam biografinya yang terbaru, yang judulnya Harapan, Bapak Paus mengatakan satu hal yang untuk saya begitu berkesan. Sanctity is always revolutionary. Kekudusan selalu membawa revolusi. Kekudusan selalu membawa perubahan. Itu. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, siap-siap kita menjadi agen perubahan. Karena kita akan punya visi, punya pandangan, dan punya harapan masih bisa diubah. Minimal diri kita. Maka ketuk, cari, minta. Itu yang bisa kita lihat. Dan itu kan ada dalam doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami kan sebenarnya isinya permohonan semua itu. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berilah kami rezeki. Itu kan permohonan semua. Doa Bapa Kami yang menjadi pusat dari khotbah di bukit. Maka ini yang mau Tuhan Yesus pesankan, bahwa kalau kita sungguh menjadi pengikut Yesus, kalau kita dekat dengan Dia, akrab dengan Dia, kita nggak pernah kehilangan yang namanya harapan sebagai cakrawala pandang kita. Di depan sana ada cakrawala yang menanti, walaupun di kiri kanan kita seolah-olah semuanya itu menjadi puing-puing ya, tapi di ujung cakrawala sana ada sesuatu yang memberikan kita sukacita, makna, harapan. Kurang lebih ini gambaran besarnya dari Injil hari ini. Carilah, mintalah, dan ketuklah. Begitu. Baik, Romo, Ya, terima kasih di tahun jubileum ini dan juga kita masuk ke masa Prapaskah yang pertama ini benar-benar kita disiapkan hati untuk punya pengharapan. Tadi saya tertarik banget yang Romo tadi bicara revolusi. Revolusi secara duniawi itu biasanya revolusi yang akan banyak memakan jiwa. ya, Tetapi revolusi dalam konotasi kita sebagai seorang Kristiani, revolusinya itu tanpa kekerasan, tanpa apa, tetapi adalah pengorbanan Tuhan Yesus sendiri yang menyelamatkan manusia.
Dan sungguh luar biasa Romo, bahwa di dalam khotbah di bukit ini Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, dan tadi dalam doa-doa itu selain kita bermohon, kita punya pengharapan, dan kita dikasih Tuhan apa namanya, anggota tubuh, telinga. Tadi Romo juga sudah sampaikan bahwa ya, yang kasih negatif sedikit, yang memberi pengharapan itu lebih banyak. Maka buang yang negatif, ambil yang positif. Katanya APBN Romo, Apa ambil itu? buang negatif katanya. Ya, betul. APBN. Ya, baik Romo, berkaitan dengan bacaan Injil hari ini dan juga bacaan pertama tadi, mungkin ada benang merah yang Romo mau berikan buat Merji dan juga sahabat Oasa Rohani Katolik, Romo. Iya, betul. Ada benang merahnya yaitu harapan. Sesuai dengan tema Yubelium tahun harapan ya. Berpengharapan maka ada cahaya, luce, dan seterusnya. Esther punya harapan. Di samping ketakutan yang dia hadapi, dia punya harapan karena yang namanya harapan itu datang dari pribadi di luar diri kita. Esther mengandalkan harapan itu pada kuasa kasih Allah, dan dia punya model, yaitu modelnya adalah pengalaman bangsa Israel. Nenek moyang kami dulu dibuang tapi diselamatkan oleh Allah. Maka dia bercermin dari pengalaman bangsanya. Allah dulu menyelamatkan kami, bangsa yang kecil, tapi dia perhatikan sehingga menjadi 12 suku. Jadi harapan itu punya landasannya, yaitu karya Allah. Demikian juga kita hari ini punya landasannya, yaitu karya Allah yang berpuncak dalam diri Yesus. Itu harapan kita. Yesus pun itu kan sebenarnya juga bisa punya alasan untuk putus asa sebenarnya. Disalib, ditinggalkan, tidak ada satupun murid di bawah salib. Tapi apa yang dikatakan, apa yang dibuat Yesus? Dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Dan dia mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Tidak hanya Eloi, Eloi, tapi juga menyerahkan. Nah ini, maka kita belajar dari Tuhan yang di saat-saat paling kritis, paling sulit, menyerahkan semuanya ke tangan Bapa, dan kita tahu buahnya adalah kebangkitan. Itu juga yang akan kita hadapi ketika kita berserah kepada Bapa. Maka jangan pernah kehilangan harapan, cari, ketuk, dan minta. Seperti juga Esther melakukan itu, dia tidak kehilangan harapan di tengah perhitungan manusiawi yang tidak memberikan celah untuk berharap, tapi karena dia mengandalkan Allah, Allah membuka jalan. Itu benang merahnya seperti itu. Waduh, terima kasih banyak Romo Uut yang sudah memberikan inspirasi untuk kita semua, di mana pada kesempatan ini kita diminta untuk penuh pengharapan, berziarah dengan pengharapan. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini berguna untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Dan sebelumnya kita mohon doa dan berkat dari Romo Uut. Baik, Merji dan para sahabat Oase Rohani Katolik, kita masuki saat teduh kembali, kita mau berdoa, bersyukur atas kesempatan ini, dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami sebagai kekuatan untuk terus melangkah dalam harapan. Syukur tiada putusnya terutama atas Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Saudara kami, yang selalu menguatkan kami untuk berharap. Juga dalam firman-Nya hari ini, carilah, ketuklah, dan mintalah. Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang penuh iman dan harapan, agar kami menyala dalam tindakan kasih, khususnya kepada saudara-saudari kami yang lampu harapannya mulai suram, mulai berkedip-kedip, dengan bantuan rahmat-Mu dapat menyala kembali. Bunda Maria, Bunda dan teladan kaum beriman, doakanlah kami, putra dan putri-Mu.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga dan komunitas kita, serta mereka yang kita bawa dalam doa-doa kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Carolus Putranto Tri Hidayat dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita wartakan bagi sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Membuat roti lebih dulu membeli bahan, dimakan dengan ikan tanpa duri. Mari menyenangkan hati Tuhan, berbuat baik pada sesama setiap hari. Salam damai, Tuhan memberkati.